Putri sulung John Kay, Melan Refra, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk ayahnya Jumat malam. Melan meminta maaf kepada pemerintah dan warga Indonesia atas kegaduhan yang dilakukan John Kay dan kelompoknya. Melan mengaku kaget dan kecewa atas keributan antara ayahnya dan Nuske yang juga merupakan kakeknya. Padahal ia menaruh harapan besar ayahnya akan berubah setelah keluar dari LP Nusa Kambangan akhir tahun 2019 lalu. Permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan. Saya sebagai anak sangat sedih dimana saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan papa saya sangat dahsyat. Ratusan sopir mobil pick-up menggelar demonstrasi di depan pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka protes atas aturan rapid test yang harus dilakukan setiap kali akan menyeberang ke Bali untuk mengirim sayuran dan buah. Pasalnya biaya rapid test sebesar 300 hingga 400 ribu rupiah memberatkan mereka. Demonstrasi ini mengakibatkan arus lalu lintas dan akses masuk ke pelabuhan terganggu. Ratusan warga desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur saling dorong dan berdesakan saat akan mengambil bantuan langsung tunai senilai Rp200.000. Petugas yang berjaga bahkan kewalahan untuk menertibkan warga yang menerobos pintu masuk pagar kantor desa. Total ada 1.380 warga yang menerima bantuan langsung tunai dari APBD Pemkab Jombang. Mereka merupakan warga yang selama ini belum pernah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah rusak dan akses jalan terputus akibat longsor di Palopo, Sulawesi Selatan. 8 pengambil paksa jenazah pasien COVID-19 di Ambon, Maluku diperiksa polisi. Berbeda dari biasanya, sebuah tempat pemakaman umum di Madiun, Jawa Timur dicat warna-warni. Selamat sore pemirsa, Anda telah menyaksikan berita pilihan Anu Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Kita juga akan membahas mengenai informasi terkait insiden pembakaran bendera di PDI Perjuangan dalam aksi tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang telah masuk ke ranah hukum. Sejumlah simpatisan PDI Perjuangan dari tingkat daerah hingga pusat menuntut pengusutan kasus tersebut. Dan kami akan ulas lengkapnya dalam segmen dialog bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, inilah Ayu Sore selengkapnya. Pemirsa, massa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dalam orasinya, massa menilai RUU HIP berpotensi menciptakan konflik ideologi. Tapi kita stop sudah dalam permusyawaratan perwakilan. Massa dari berbagai organisasi masyarakat berunjuk rasa di halaman Masjid Al-Abrar, Medan, Sumatera Utara sejak siang tadi. Mereka berorasi mendesak pembahasan RUU HIP di DPR dibatalkan. Massa menilai RUU HIP berpotensi mencederai ideologi Pancasila. Dan nilai luhur ketuhanan yang maha besar. Pada hakikatnya sudah termaktub. Sementara itu dalam aksi ini sebagian peserta aksi tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti tidak mengenakan masker dan mengabaikan aturan jaga jarak fisik.
menunjukkan bahwa sudah bersama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sehingga barang siapa maka akan berhadapan dengan umat Islam Indonesia, saudara. Selain di Medan, dan di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan orang dari berbagai ormas juga berunjuk rasa Jumat kemarin dengan membawa poster massa menggelar long march dan berorasi. Massa juga berkeliling kota Tasikmalaya. Dalam orasinya, massa menuntut pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Menjelang maghrib, massa berangsur membubarkan diri. Mudahkan semua urusan kita. Negeri kita ini, Allah jadikan negeri Indonesia balda baik sebagai tertutup. Aksi menolak RUU HIP juga berlangsung di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat kemarin. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Massa berorasi dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Massa menyayangkan fraksi di DPR yang mengusulkan dan menyetujui pembahasan RUU HIP. Mereka berjanji akan terus menggelar aksi jika pembahasan RUU HIP tetap dilanjutkan. Mudah-mudahan aksi yang telah Siap bela bangsa. Pemirsa, buntut dari pembakaran bendera PDI Perjuangan saat demo tolak RUU HIP di depan gedung DPR, ratusan kader PDI Perjuangan di Jakarta berunjuk rasa. Unjuk rasa di beberapa tempat mendesak agar pembakar bendera segera ditangkap dan dihukum. Di partai kita, kawan-kawan, nanti setelah itu kita orasi. Kader PDI Perjuangan dari DPC Jakarta Utara berkumpul di depan Mapolres Jakarta Utara Jumat siang. Mereka menggelar long march dan berorasi. Ibu Raja Megawati Soekarno Putri, bahwa kader PDI Perjuangan harus taat pada hukum, betul? Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat demo penolakan RUU haluan ideologi Pancasila di gedung DPR Jakarta Rabu lalu. Para kader meminta kasus ini segera diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari DPC Jakarta Selatan juga mendatangi Mapolres Jakarta Selatan. Mereka menemui Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono untuk berdialog. Para kader mendesak polisi mengusut tuntas kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan. Di Polda Metro Jaya, Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan melaporkan pembakaran bendera PDI Perjuangan ke 6 Polres di wilayah DKI Jakarta. PDI Perjuangan akan menempuh jalur hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Bahwa kami keberatan dianggap PKI. Ya, itu yang kami keberatan, terutama juga bendera kami dibakar. Nah, selanjutnya proses hukum kami percayakan kepada pihak kepolisian. Pada hari ini kami resmi melaporkan melalui para lawyer. Di sini ada beberapa lawyer yang mewakili PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan koordinatornya Bung Roni sebagai Ketua Bantuan Badan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Kader PDI Perjuangan juga berunjuk rasa di depan Mapolres Jakarta Timur pada hari Kamis. Sambil membawa poster dan bendera, massa menggelar long march serta berorasi. Massa menuntut pembakaran bendera PDI Perjuangan saat unjuk rasa di gedung DPR RI ditangkap dan dihukum. Aksi ini mendapatkan pengawalan dari polisi. Massa mulai membubarkan diri menjelang sore hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dampak dari pembakaran bendera PDI Perjuangan di gedung DPR RI, massa dari DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Jawa Barat long march ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dalam tuntutannya, DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi meminta pelaku pembakaran ditangkap.
Massa dari DPC PDI Perjuangan Bekasi Kota mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota Jumat siang. Para pendemo yang membawa atribut bendera partai Long March ke Mapolres Metro Bekasi Kota. 12 PAC di 12 kecamatan ikut dalam aksi kali ini dimulai dari kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Dalam rangka kita melaporkan secara hukum ke Polres Metro Bekasi terkait dengan pembakaran panji kami, bendera kami yang dibakar 2 hari yang lalu di DPR RI, dan ini merupakan aksi spontanitas dari seluruh kader perjuangan baik yang ada di Bekasi dan di seluruh tanah air. Dalam aksinya, DPC PDI Perjuangan meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku pembakaran bendera PDI Perjuangan di gedung DPR ditangkap. Usai Long March, para kader PDI Perjuangan DPC PDI Kota Bekasi membuat laporan tertulis di Mapolres Metro Bekasi Kota. Untuk menjaga aksi demo tetap aman dan tidak menyebabkan kemacetan, polisi terus berjaga hingga demo usai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Salah satu koordinator aksi unjuk rasa penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila mengakui insiden pembakaran bendera. Koordinator tersebut berdalih tidak dapat mencegah insiden pembakaran. Gelombang laporan ke kepolisian berdatangan dari simpatisan PDI Perjuangan di berbagai daerah. Aksi ini adalah buntut dari insiden dibakarnya bendera PDI Perjuangan oleh sejumlah peserta demo di depan gedung DPR hari Rabu lalu. Sedianya aksi ini adalah bentuk penolakan atas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang sempat masuk dalam pembahasan dan daftar produk legislasi nasional. Selain mempertanyakan urgensi RUU HIP, massa yang menggelar aksi di DPR juga kecewa dengan sejumlah partai yang disinyalir menjadi inisiator RUU HIP. Namun kini aksi penolakan tersebut justru menjadi pemantik gelombang laporan dari simpatisan PDI Perjuangan menyusul terjadinya pembakaran bendera saat aksi demo berlangsung. Habis ini bakar bendera PKI. Spontan saya jawab, emang ada benderanya? Ada. Oh, ya sudah kalau gitu. Nggak lama saya ke atas, ada beberapa kali orasi yang lainnya. Lalu memang mic saya yang pandu, saya katakan hari ini kita bakar bendera PKI, saya bilang begitu. Wah, masa aksi itu semangat, wah bakar. Saya kebawa suasana juga, saudara. Nah, polisi nanya sama saya, itu kan benderanya 2? Iya, saya bilang. Anda tahu sebelumnya? Ya enggak tahu. Saya nggak tahu ada bendera 2, bahkan ada bakar bendera pun tidak ada rencana. Lalu, tapi kan ada mengarahkan. Pak Ustadz mengarahkan, saya bilang iya. Mengarahkan karena saya bilang satu-satu. Hati-hati. Maksud saya supaya itu kan plastik tuh ya. Barangnya kayak plastik, kalau dibakar kan khawatir kena tangan, kena badan. Makanya saya bilang hati-hati. Bahkan kalau disimak videonya, saya bilang laskar beri tempat yang luas, hati-hati kena badan, saya bilang gitu. Nah, ditanya kenapa bendera PDIP ikut dibakar? Saya bilang saya juga nggak tahu. Waktu dibawa ke situ, saya juga nggak tahu ada berapa bendera. Waktu dipisah, oh ada 2 bendera. Waktu dibentang, ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Lalu polisi tanya Ustaz, kenapa Ustaz tidak menghentikan? Saya bilang gila. Dalam suasana seperti saya menghentikan, yang PDIP jangan dibakar. Oh, nggak mungkin. Saya bilang. Ratusan kader Banteng ini pun menuntut pengusutan atas kasus ini ke aparat penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuai pro dan kontra, rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi mendapat berbagai penolakan. Kami akan bahas secara komprehensif di segmen Dialog Usai Jeda.